Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa dukung channel Bapak dengan cara like, share, subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, anak-anak kelas 6, jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 4. Nah, anak-anak kelas 6, hari ini kita akan belajar subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat dan penuh kebahagiaan. Oke, anak-anak kelas 6, kita mulai dengan subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Nah, kita mulai dengan pembelajaran 1. Di sana ada Dayu, Udin, dan Edo. Nah, mereka bertiga sedang melakukan praktikum ya. Di sana ada kentang, ada kabel listrik ya. Mereka bertiga bertanya kepada kita semuanya. Jadi bagaimana kita dapat bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas dari bangsa Indonesia? Mari kita cari tahu jawabannya. Oke anak-anak, di sana ada teks ya, globalisasi dan cinta tanah air. Nah, globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Nah, kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Nah, kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Nah, berpikir global dan bertindak lokal. Artinya, adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi ya, berpikir global dan bertindak lokal. Nah, sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan budaya-budaya atau nilai-nilai luhur dari budaya kita yang kemudian kita gunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Selanjutnya, mari kita baca bersama-sama. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Wow, ya. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI meluncurkan Solar Academy yang menjadi pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan dari tenaga surya. Nah, peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future ya, pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Nah, seminar dihadiri oleh pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah sebagai selaku penentu kebijakan dari energi nasional. Nah, seminar membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Di Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Nah, namun potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belumlah optimal ya. Nah, sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Nah, saat cahaya matahari mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Nah, terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon ini cukup tinggi. Nah, dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Nah, pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini.
Nah, usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Nah, diantaranya adalah energi surya, ya. Nah, di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Nah, selanjutnya di buku cetak kalian pada halaman 99, kalian diminta untuk menemukan topik masalah, lalu deretan penjelas dan kesimpulan dan atau pesan pendapat pribadi dari penulisnya, ya. Jadi topik masalahnya yaitu peluncuran Solar Academy, ya, pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik dari Universitas Indonesia atau yang disingkat dengan FTUI, ya. Nah, selanjutnya paragraf 2 yaitu deretan penjelas, ya. Yang pertama adalah sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Yang kedua, lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan energi listrik, ya, jika terkena cahaya matahari. Yang ketiga, karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, nah membuat penggunaan sel surya masih kecil, ya, seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah-daerah yang belum dijangkau oleh jaringan listrik. Di paragraf 3, ya, kesimpulan dan pesan atau pendapat dari pribadi dari penulisnya, ya, pesannya yaitu pendirian Akademi Surya oleh UI ini diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi era globalisasi ini yang semakin besar. Nah, sel surya juga dapat menjadi sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar fosil karena bersih, aman, dan tersedia tanpa batas. Nah, selanjutnya anak kelas 6 di buku cetak kalian pada halaman 100, ya. Kalian diminta untuk mencermati pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut, ya. Jadi, pertanyaan pertama, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara tersebut di era globalisasi ini? Jadi jawabannya, bentuk kerjasamanya yang pertama adalah kerjasama regional, yang merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu wilayah yang memiliki tujuan yang sama. Nah, kerjasama ini mencakup pada bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya yaitu adalah ASEAN, ya. Yang kedua, bentuk kerjasama yaitu kerjasama bilateral yang merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara kerjasama. Nah, kerjasama ini mencakup pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ya. Kerjasama bilateral untuk menyelesaikan masalah dan perdamaian, ya. Nah, contohnya adalah usaha yang dilakukan untuk menghentikan penyelundupan di daerah perbatasan Indonesia Timur dan Malaysia. Yang ketiga, bentuk kerjasama multilateral. Nah, maksudnya apa? Yaitu merupakan kerjasama yang dilakukan, ya, dan memiliki anggota lebih dari dua negara. Contohnya kerjasama ini adalah kerjasama PBB, Badan PBB. Nah, selanjutnya nomor 2, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Jadi peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama adalah 1, ikut serta Indonesia di dalam ajang olahraga yaitu SEA Games. Nah, Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam SEA Games, ajang olahraga se-Asia Tenggara. Yang kedua, memberikan berbagai bentuk bantuan kemanusiaan. Nah, Indonesia mengirimkan bantuan ke negara-negara yang sedang terkena bencana atau sebuah konflik, ya. Yang ketiga, program pertukaran pelajar. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan antar negara. Yang keempat, Indonesia juga mengikuti AFNAM, yaitu kegiatan untuk memperkenalkan mahasiswa tentang ruang lingkup ASEAN, ya, dalam bekerja. Yang kelima adalah ASEAN Film Festival. Nah, Indonesia juga ikut menjadi salah satu anggota dalam kegiatan ini, ya. Nah, anak kelas 5, jadi slide ini juga sama seperti yang tadi, ya. Jawaban dari halaman 100, ya, yang kita jawab dalam sebuah tabel, ya. Jadi
Jadi ini jawabannya ya. Kurang lebih sama, jadi jawabannya dengan yang tadi ya. Jadi bentuk kerjasamanya apa, lalu peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara itu apa saja ya. Nah, anak-anak kelas 6, di era globalisasi ini, semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Jadi hampir seluruh penemuan tersebut tuh menggunakan energi, yaitu khususnya energi listrik ya. Namun, akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik ya, seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi ya. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif ya, yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia ya, tanpa batas ya, tidak akan pernah habis. Nah, salah satu bentuk energi alternatif adalah sel surya. Nah, kamu telah mencoba ya sedikit, kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari dan cara kerja dari sel surya ya tadi ya. Nah, ini ya di sana ada rumah ya. Ya, jadi di sana ada panel suryanya ya yang memproduksi arus listrik, dan arus listrik tersebut ya digunakan untuk alat-alat elektronik yang ada di rumah tersebut ya. Nah, anak-anak kelas 6, jadi kalian di sana ayo mengamati. Jadi pada halaman 101, anak-anak diminta mengamati gambar dari prinsip kerja panel surya yang ada di gambar itu ya. Jadi kemudian pada halaman 102, anak-anak diminta menuliskan urutan dari proses ya kerja panel surya secara tertulis. Jadi lihat di sana ada ya panel surya ya. Kemudian mengalir ke electric box system. Dari electric box system nih bisa ya menghasilkan listrik, jadi digunakan untuk lampu LED, LED ya, menyalakan radio dan menyalakan televisi. Oke anak-anak, jadi jawabannya proses dari panel surya itu, jadi ketika panel surya terkena cahaya matahari, jadi muatan positif dan negatifnya ya pada lempengan silikon panel surya tersebut akan bertemu. Hal ini kemudian menghasilkan energi listrik. Listrik dari panel surya akan mengalir menuju electric control system. Nah, di dalam electric control system tersebut terdapat komponen berupa controller, baterai, dan inverter ya. Nah, awalnya listrik yang menuju electric control system akan masuk ke controller untuk diatur tegangannya. Controller ini juga berfungsi untuk memutus arus listrik ketika baterainya sudah penuh. Nah, setelah dari controller, listrik kemudian disimpan pada baterai. Nah, ketika digunakan, listrik pada baterai akan mengalir dahulu ke inverter untuk dinaikkan tegangannya menjadi 220 volt, sehingga dapat digunakan untuk mengoperasikan, menyalakan peralatan listrik maupun elektronik ya. Nah, anak-anak, jadi selanjutnya ada kegiatan Ayo Mencoba. Pada buku cetak kalian pada halaman 102, teman-teman diminta melakukan sebuah percobaan sederhana, yaitu membuat sumber energi listrik dari umbi-umbian. Nah, pada percobaan ini, teman-teman diminta menggunakan kentang ya. Nah, tetapi umbi-umbian yang lain juga boleh ya. Di halaman 102 juga telah tersedia alat, bahan, dan langkah kerja, sehingga teman-teman hanya perlu mengikutinya saja ya di sana pada gambar ya. Jadi kesimpulan dari percobaan ini yaitu kentang mengandung cairan elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik sehingga lampu dapat menyala. Jadi menggunakan kentang juga bisa menghasilkan energi listrik ya, sehingga lampu pada percobaan tersebut bisa menyala. Oke, anak-anak kelas 6, jadi kita mulai lagi pembelajaran kedua ya. Pembelajaran kedua ini di sana ada Dayu, sangat cantik sekali ya, memakai pakaian tradisional dari Bali ya. Dayu bertanya kepada kita ya, berpikir global, bertindak lokal. Nah, apa makna pernyataan tersebut? Ayo kita diskusikan bersama-sama ya. Mari kita cari jawabannya.
Nah, anak-anak kelas 6, amati poster berikut, berpikir global, bertindak lokal ya. Diskusikan dalam kelompok tentang pesan yang disampaikan dalam poster tersebut ya. Ya, anak-anak, jadi jawabannya berpikir global, bertindak lokal adalah pemikiran maju dan mendunia. Ya, pikiran kita itu maju dan mendunia. Namun, ya, tetapi bertindak, berbuat sesuai dengan budaya luhur dari bangsa Indonesia. Jadi kalau kita bertindak atau bertingkah laku itu sesuai dengan nilai-nilai luhur dan budaya dari bangsa kita sendiri. Nah, anak kelas 6, yuk cintai buah dalam negeri. Nah, Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara kita ini ya. Sayangnya buah-buah lokal ini makin lama itu makin tergusur karena kedatangan dari buah-buah impor. Nah, impor ini adalah mendatangkan buah-buah dari luar negeri ke Indonesia. Nah, tentu saja buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi murah ya di sini. Karena apa? Karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah yang banyak, yang besar. Nah, ini dapat membuat buah-buah yang ada di Indonesia lokal kalah dalam persaingan. Nah, untuk itu jadi anak-anak, mari kita cintai buah dalam negeri ya, buah yang ada di Indonesia. Jadi, makanlah buah-buahan lokal yang ada di negara kita karena rasanya juga enak dan bergizi tinggi. Selanjutnya, mari kita baca lagi bersama-sama. Jangan lupakan pasar tradisional. Hai kawan-kawan di seluruh Indonesia. Dalam artikel ini kita akan membahas seputaran pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti lebih senang berbelanja ke supermarket atau ke mall. Nah, karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Nah, apakah kalian lupa? Indonesia dari zaman dahulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya. Dulu hanya ada pasar tradisional yang telah memperjualbelikan berbagai barang. Sehingga pasar tradisional itu merupakan warisan dari budaya leluhur kita terdahulu. Mungkin pasar tradisional sudah ada sebelum masa penjajahan di Indonesia. Banyak kapal-kapal asing berlayar ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual di pasar-pasar tradisional. Nah, pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total. Nah, pasar tradisional tidak boleh dilupakan. Selanjutnya, mari gunakan produksi dalam negeri. Nah, Menteri ESDM mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Nah, secara serentak kepada seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri ya, yang dibuat dari Indonesia. Lihat pada gambar di sana ada pasar Inpres ya, sebuah pasar tradisional. Jadi anak-anak, gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis ya. Tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Nah, gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tapi menjadi gerakan bersama ya. Tidak bersifat statis dan bukan kebijakan proteksionis karena tidak termasuk kebijakan tarif ya. Nah, potensi pasar dalam negeri itu sangat besar. Dengan jumlah penduduk kita 230 juta dan hampir 50% terdiri dari penduduk berusia di bawah 29 tahun, harus dimanfaatkan secara optimal melalui gerakan ini. Semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan penggunaan produksi dalam negeri sehingga kemandirian bangsa kita dapat terbangun. Jadi program kampanye Cinta Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk, barang, dan jasa yang ada di dalam negeri, serta meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional. Nah, diharapkan dengan dicanangkannya gerakan ini, jadi pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri itu bisa dikurangi dan gejala pengurangan tenaga kerja juga dapat dihindari. Nah, anak-anak kelas 6, jadi berdasarkan teks yang telah tadi kita bacakan, jadi kalian diminta untuk diskusikan ya
ya. Bersama dengan temanmu, berpikir global, bertindak lokal. Lalu tulislah hasil diskusimu pada diagram berikut ini, ya. Di sana ada contoh sikapnya apa, bukan contoh sikapnya apa, ya. Lalu dampak dari berpikir global, bertindak lokal itu apa? Lalu pengertiannya apa, ya? Jadi Bapak sudah memberikan jawabannya di sini, yaitu contoh sikapnya yaitu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Lalu melestarikan seni tradisional Indonesia. Ketiga, mencintai produk dalam negeri. Keempat, menggunakan pakaian yang sopan. Kelima, bersikap ramah terhadap sesama. Bukan contoh sikapnya yaitu menggunakan bahasa asing sebagai bahasa utama. Lebih mengagumi budaya asing. Yang ketiga, memilih produk-produk impor. Keempat, menggunakan gaya pakaian yang terbuka. Yang kelima, tidak bersikap ramah terhadap sesama. Ya, ini bukan contoh sikapnya. Jadi ini slide terakhir kita, ya. Jadi dampaknya apa? Ya, dampaknya yaitu yang pertama adalah budaya Indonesia diambil oleh bangsa asing. Dampak yang kedua adalah bangsa Indonesia dapat kehilangan jati dirinya, ya. Nah, pengertiannya apa? Jadi pengertiannya berpikir global, bertindak lokalnya itu adalah bersikap terbuka terhadap perkembangan yang ada di dunia, namun kita tidak melupakan budaya kita sendiri, ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran yang sangat panjang, tetapi banyak sekali ya manfaat yang kita dapat dari pembelajaran hari ini. Jadi, Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan menonton sampai habis. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.